Wey, heyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat semuanya. Gitu. Kembali lagi ke channel kita di Kotomi Beta Bandung Face. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tips berbisnis ikan cupang dengan modal 2 juta rupiah. Bahkan lebih bagus, budget kita lebih ya. Nah itu lebih aman. Oke, sebelum dilanjut, bantu juga untuk subscribe dan di like gitu ya, untuk support channel kecil kita ini untuk maju dan berkembang lagi berikutnya. Oke, salam. Yo, untuk pembahasan yang pertama, yaitu adalah mengenai tips berbisnis ikan cupang dengan modal 2 jutaan. Untuk profesi yang pertama itu adalah breeder. Profesi sebagai breeder, ya. Mungkin dari kalian sering bertanya-tanya apa sih itu breeder, ya kan? Apa itu breeder? Kalau dalam pengertian, breeder itu adalah peternak. Nah, seorang peternak, breeder adalah peternak. Namun ada sedikit perbedaan di halayak umum ya antara petani atau breeder, bahwa breeder adalah peternak dan petani adalah petani. Sedikit saya ulas dan jelaskan gitu ya, bahwa yang namanya breeder itu adalah pencetak gitu kan. Breeder adalah peternak yang mengurus bagaimana sosok ikan cupang tersebut dengan jenis-jenis barunya bisa muncul ya. Ambil satu contoh. Ketika dari genre fancy atau dari Nemo itu akan muncul jenis-jenis baru lainnya gitu. Contoh dari fancy kita bisa menemui antara Red Dragon, persilangan dari Dragon dan fancy gitu kan. Itu muncullah Red Dragon dan lain sebagainya. Bahkan nanti juga muncul tentang Black Samurai gitu. Nah, untuk yang kedua contohnya adalah dari genre Koi Multicolor Nemo ini, seorang breeder bisa atau bahkan ketika beruntung gitu ya, dan sesuai dengan keinginan, muncullah jenis yang sempat viral kemarin di 2020 yang namanya Avatar. Ya, cupang Avatar yang pernah viral. Nah, lantas apa perbedaannya dengan petani gitu? Sebenarnya sedikit perbedaannya, ada hampir mirip-mirip tipis gitu, namun sungguh berbeda. Jadi ketika breeder itu adalah mencetak dan menghasilkan jenis baru dalam risetnya, petani adalah menggandakan dan meneruskan jenis yang ada. Nah, gimana? Cukup berbeda tipis bukan? Antara kita mencetak jenis baru dengan riset yang beberapa waktu yang cukup lama, dan kita meneruskan jenis yang sudah ada dan dilipat gandakan populasinya. Itulah perbedaan antara breeder dan petani. Nah, ketika kita ingin menggeluti profesi bisnis dalam segmen sebagai breeder, ada beberapa poin atau hal yang harus dipertimbangkan. Nah, poin yang pertama itu adalah modal. Ya, tentu kita nggak munafik gitu, karena berbicara tentang modal, dalam usaha apapun kita membutuhkan setidaknya. Apakah bisa kita memulai profesi sebagai breeder dengan tanpa modal? Ya, bisa. Namun amat sulit. Kenapa amat sulit? Karena kita membutuhkan beberapa opsi dan relasi gitu, jaringan pertemanan, kepercayaan gitu. Kalaupun kalian sudah punya relasi tersebut, kepercayaan tersebut, jangan disia-siakan gitu. Dalam modal itu kenapa amat penting? Karena di sini jika kita memiliki modal ini, kita akan beranjak dan mulai bereksperimen menggeluti bidang-bidang tersebut. Untuk yang kedua, info dan pemahaman. Nah, mengapa kita sebagai breeder membutuhkan info dan pemahaman? Kita membutuhkan info dan pemahaman dikarenakan yang profesi yang kita geluti itu adalah seorang breeder, di mana pengetahuan kita untuk mencetak generasi-generasi baru, jenis-jenis baru, warna ataupun bentuk yang unik itu, kita membutuhkan info dan pemahaman. Untuk info dan pemahaman yang pertama itu adalah tentang jenis ikan cupang. Nah, kita sebagai breeder harus juga punya info masukan terupdate terkini gitu ya, mengenai jenis yang sedang berlangsung gitu, sedang ramai di pasaran, bahkan sedang bagus-bagusnya, peminatnya tinggi gitu. Dan Nemo Koi Galaxy, mungkin Nemo Multicolor mungkin kan, atau jenis Avatar gitu, fancy dan lain sebagainya, seperti Black Samurai gitu kan, atau Nemo gitu kan, atau Dumbo Air gitu kan, atau Plakat lain sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan jenis-jenis lainnya seperti Half Moon, Round Tail gitu kan, itu masih bisa ikut serta. Ada juga jenis yang sempat tertinggal namun itu masih hidup dan
pasti banyak juga peminatnya, yaitu adalah Bagan. Nah, untuk info dan pemahaman yang kedua adalah mengenai kesehatan. Nah, mengapa kita membutuhkan pemahaman mengenai info kesehatan gitu kan? Karena dari berdasarkan pengalaman saya gitu kan, untuk ketika merawat dan melakukan prosesi sebagai peternak, saya membutuhkan perawatan ekstra dalam hal kesehatan. Nah, hal kesehatan ini bisa berupa tentang pakannya, bisa berupa tentang cuaca, kondisi air gitu kan, atau perawatan-perawatan lainnya tambahan seperti daun ketapang, air biru gitu kan, daun bidara dan lain sebagainya. Nah, untuk info dan pemahaman yang ketiga itu adalah mengenai kondisi lingkungan sekitar atau situasional gitu, dimana ketika kita berprofesi sebagai breeder kita membutuhkan lokasi yang mumpuni, area yang mumpuni. Ya memang bukan yang munafik ya, kita membutuhkan area yang sedikit luas atau lingkup ruangan yang luas gitu untuk menaruh bak-bak pemijahan nantinya. Untuk berikutnya poin yang keempat adalah pemilihan indukan. Nah, pemilihan indukan amat sangat penting ketika kita bisa memilih indukan yang akan kita breeding. Indukan ini kita bisa pilih, mungkin teman-teman bisa memilih dari gen multicolornya gitu, atau dari genetika avatar gitu kan, atau dari Cooper gitu, atau jenis Black Samurai, Black Series dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya tentang usia pemahaman ini kita membutuhkan tentang usia, bahwa usia indukan harus atau bahkan minimal sekitar 8 bulan up. Memang ada ketika 6 bulan atau 7 bulan sudah dilakukan breeding ada. Tapi bagaimana tentang metodenya saja gitu. Nah, cuman dari kita di sini menyarankan itu adalah sekitar 8 bulan ke atas, baik jantan maupun betina. Ya betina bolehlah 6 bulanan gitu. Baru kita bisa katakan siap untuk dilakukan pemijahan. Jika kita sudah berbicara tentang pemilihan jenis, usia, teknik selanjutnya atau poin selanjutnya, pemahaman selanjutnya mengenai teknik breeding itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang teknik breeding, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu adalah pemilihan indukan, ya kan? Treatment, perawatan, persiapan sebelum kita satukan, perawatan airnya tadi, metode bak pemijahan gitu kan, bak pembesaran gitu. Nah, itu adalah beberapa faktor penting yang harus kita miliki sebagai seorang breeder. Untuk poin selanjutnya mengenai perawatan burayak. Perawatan burayak atau anak ikan cupang. Nah, ketika metode ini di usia ketika sudah adanya telur gitu ya, 2 hingga 3 hari, dimana kita jangan sering untuk mengganggu indukan atau sering melihat indukan gitu ketika telur sudah ada. Namun ketika sudah telur menetas dan hingga metode 4 harian sampai 5 hari, barulah di sana kita bisa memberi makan untuk yang pertama kalinya untuk si burayak. Nah, info pemahaman ketika anak ikan cupang tersebut sudah menetas, kita harus memiliki pemahaman lagi mengenai pakan, di mana pakannya itu bisa kita mulai dengan infusoria, temia, dan kutu air. Nah, di sini saya tidak bisa menyarankan khusus gitu ya, pakan apa yang terbaik gitu. Tapi itu bagaimana opsional lah, bagaimana kebutuhan kalian tuh. Oke, itu adalah profesi kalian ketika menekuni profesi breeder. Nah, untuk profesi yang kedua itu adalah seller. Apa itu seller? Seller itu adalah penjual. Oke, dari konteks ini saya akan membahas mengenai seller. Seller dalam berbisnis ikan cupang. Kita sebagai penjual ikan cupang, apa poin yang kita butuhkan gitu? Apa hal-hal yang kita perlukan? Hampir sama seperti poin-poin yang dimiliki profesi breeder ya. Yang pertama, jenis. Kita harus bisa memilih pasaran mana yang bagus dan harganya masih tetap stabil, dalam artian naik pun tidak terlalu jauh dan turun pun tidak terlalu tajam. Nah, dalam sebagai profesi kita sebagai seller, menentukan jenis-jenis ikan itu membutuhkan riset pasar gitu, perkembangan dan info-info terbaru lainnya gitu. Dari pemilihan ikan tersebut, dalam modal 2 juta rupiah saja kita bisa membagi apa ikan yang akan kita jual. Di sini saya mengkategorikan menjadi 2 bagian. Untuk yang pertama indukan dan yang kedua anakan atau bahan atau buraya. Untuk yang pertama, dalam modal 2 juta rupiah, saya memiliki opsi kita berfokus kepada indukan. Nah, dalam hal ini, konteks ini, berpemilihan indukan, kita cukup mengetahui beberapa poin yang tadi gitu, yang bahwa yang kita jual itu hanyalah indukan. Faktor terpenting yang harus kita
miliki dan kita pahami adalah tentang usia indukan, dimana kita bisa mensortir ketika umur ikan tersebut sudah di 7 bulan up. Nah, dalam modal 2 juta rupiah, saya pribadi pernah mengalami gitu. Ya tergantung hoki-hokian lah sebenarnya, lobbying aja. Ya, dengan nominal 2 juta rupiah, kita bisa mendapatkan usia cupang yang 6-7 bulan up gitu kan, dengan size yang M+ gitu. Nah, kita sudah bisa melakukan pemijahan gitu. Dan saya mendapat 2 pasang. Dalam 2 juta rupiah, kita bisa mendapat 2 pasang ketika kalian beruntung. Untuk kategori yang kedua mengenai ikan ini, dalam modal 2 juta rupiah, kita bisa memilih atau berfokus pada penjualan anakan atau bahan. Itu bisa sering kita sebut dengan burayak. Nah, dengan metode ini atau dengan pemahaman ini, karena banyak burayak yang usia 1 hingga 2 bulan sudah dijual gitu, sudah dioperasionalkan oleh seller-seller gitu kan. Nah, dengan modal 2 juta rupiah ini, kita bisa mengkategorikan gitu. Anggap kita memiliki modal 2 juta rupiah dengan pembagian 4 slot. Nah, kenapa harus 4 slot gitu? Dimana perhitungan saya, ketika kita bicarakan tentang jumlah, dalam 500.000 rupiah kita bisa membeli anakan atau bahanan yang berjumlah 1 lubuk, dimana 1 lubuk itu bisa sekitar 300. Nah, segitulah. Itu usia burayak yang kecil gitu, 1 hingga 2 bulanan. Bisa juga lebih tinggi ketika jenisnya memang bagus di pasaran. Dari kategori yang barusan gitu kan, anggap dari 2 juta rupiah kita sudah bisa membeli 3 hingga 4 lubukan, dimana jumlahnya ketika kita berbicara tentang durasi waktu, inilah keunikan dan perbedaannya. Dengan modal 2 juta rupiah, ketika kita membeli indukan dan kita jual kembali, keuntungannya hanya sekitar atau bisa mungkin 200 hingga 1 juta rupiah, tergantung cepat atau lambatnya penjualan. Namun ketika pembicaraannya mengenai nominal yang sama gitu, dengan nominal yang sama tapi dengan konteks atau produk yang kita jual adalah bahanan, bayangkan dari 3 hingga 4 lubukan dengan modal yang sama, 2 atau 3 bulan ke depannya berapa penjualan yang bisa kita dapatkan gitu. Ya anggaplah dari 1 ekor tersebut kita bisa jual 30 hingga 50 ribu. Jangan terlalu muluk-muluk lah ya, 30 hingga 50 ribu dikalikan misalnya 400. Dari semua lubukan tersebut ada 400 ekor, 30 dikali 400 sudah berapa? Faktor itu bisa ditambah unik lagi ketika kita memilih jenis yang lebih bagus gitu. Ya anggaplah yang trennya lagi bagus itu adalah Avatar gitu kan, Nemo multicolor gitu, Dumbo Air, Plakat dan lain sebagainya. Itulah beberapa penjelasan mengenai profesi yang kedua tersebut, yang dalam artian profesi sebagai seller. Nah, untuk profesi yang ketiga, yang ketiga ini adalah kategori yang sedikit lebih lain namun penting. Kita tidak membicarakan tentang ikannya, kita tidak membicarakan tentang breedingnya, tapi kita berbicara tentang aksesoris dan pakan. Menarik bukan? Ketika dengan uang nominal 2 juta rupiah, kita berprofesi sebagai penjual pakan atau aksesoris. Di sini sesuai dengan kebutuhan pokok ikan tersebut, kita terus mengolah. Ada teknik dalam pakan yang disebut dengan kultur dan lain sebagainya. Butuh pemahaman mengenai processing atau target pasar kita ke depannya dalam marketing, ingin berjualan tentang online-nya atau offline-nya gitu kan. Dimana online store-nya apa namanya, dengan sosial media seperti apa, dan offline store-nya ketika datang ke tempat itu di mana. Timbangan efisien tersebut kita butuhkan. Oke. Mengenai pakan, ada juga pemahaman yang kita butuhkan. Beberapa hal di antaranya itu adalah cara kulturnya. Cara kultur itu bisa dibagi beberapa hal, karena setiap metode pakan berbeda dalam pengkulturannya. Contohnya Artemia, Infusoria, kutu air gitu kan, Moina, Dapina, dan juga jentik gitu kan, lain sebagainya. Itu memiliki teknik khusus dalam kultur. Berikutnya tentang pemilihan pakan untuk prosesi kultur tersebut, dalam prosesi kultur tersebut. Berikutnya itu mengenai penjualan yang tadi adalah aksesoris. Nah, setelah kita berjualan tentang pakan, berikutnya ada tentang aksesoris. Nah, kenapa harus aksesoris gitu? Karena tidak dipungkiri juga gitu, hal-hal yang berbau tentang ikan cupang, kita butuh metode dalam perawatannya yang tadi disebutkan pakan. Nah, ini aksesoris salah satunya.
di mana kita bisa melengkapi kebutuhan tentang pakan tambahan seperti pelet gitu kan, pakan hidup yang tadi. Namun dalam aksesoris kita bisa mengkategorikan sebagai akuarium soliter gitu kan, terus penyaringan gitu kan, atau terpal gitu. Dan satu hal lagi yang lumayan penting itu adalah mengenai bak pemijahan atau styrofoam yang pada umumnya sering kita lihat. Dari ketiga kategori tadi, sebagai seorang breeder, sebagai seorang seller, dan sebagai seorang penjual pakan dan aksesoris, sebenarnya ada 4 ya, cuman saya rangkum kategori yang ketiga itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah, dari ketiga atau keempat metode tersebut atau profesi tersebut, kita membutuhkan ilmu atau wawasan mengenai marketing yang telah saya sampaikan tadi, bahwa mengenai penjualannya kita ingin offline atau online. Dan mengenai online, kita ingin menggunakan metode apa? Facebook kah, Instagram kah, atau lain sebagainya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan kepada kalian gitu, mengenai tips berbisnis ikan cupang dengan modal 2 juta rupiah. Nah, dari 3 faktor tersebut bisa aja kalian memilih lagi gitu, mana yang lebih cocok dengan kalian. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak pastinya gitu kan. Nah, oke, salam hangat dari kita di Kotomi Beta Bandung Face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.